Total Quality Management. Pengertian Total Quality Management atau biasa disingkat TQM disebut juga dengan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu, merupakan pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip TQM menurut Hensler dan Brunel. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Dalam TQM, konsep mengenai kualitas dan pelanggan diperluas. Kualitas tidak lagi hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan itu sendiri meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin besar pula kepuasan pelanggan. Yang kedua ada respect terhadap setiap orang. Dalam perusahaan yang kualitasnya kelas dunia, setiap karyawan dianggap sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas tersendiri yang unik. Dengan demikian, karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. Yang ketiga ada manajemen berdasarkan fakta. Perusahaan kelas dunia berorientasi pada fakta. Maksudnya bahwa setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan atau feeling. Ada dua konsep pokok berkaitan dengan hal ini. Pertama, prioritas, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan. Mengingat keterbatasan sumber daya yang ada, oleh karena itu dengan menggunakan data maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang pita. Konsep kedua variasi atau variabilitas kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Dengan demikian, manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Yang terakhir dari prinsip TQM adalah perbaikan berkesinambungan. Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu mengenai 5 pilar Total Quality Management. 5 pilar tersebut terdiri atas produk, proses, organisasi, kepemimpinan, serta komitmen. Produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu di dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua yang lain. Setiap pilar tergantung pada keempat yang lain, dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya yang lain juga akan lemah. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat Total Quality Management. Menurut Hessel, manfaat penerapan Total Quality Management bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses desain produk menjadi lebih efektif, yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas, yaitu keandalan produk, produk features, dan serviceability. Selanjutnya, penyimpangan pada proses produksi dapat dihindari. Hal tersebut mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar, meniadakan pengerjaan ulang, mengurangi waktu kerja, mengurangi kerja mesin, dan menghemat penggunaan material.
Selanjutnya, hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi. Antara lain dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, serta mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir, sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas. Rasa bangga bekerja sehingga akan bekerja secara optimal. Perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi.